Di kerajaan Majapahit, sang raja memanggil seluruh empu di wilayah kerajaannya. Tujuannya adalah untuk menciptakan sebuah keris bercorak seribu, seperti yang ucapan dari keris Kyai Condong Campur. Di tengah sidang kerajaan, semua empu telah hadir kecuali Empu Supa. Tumenggung Supadria lalu maju ke hadapan raja dan melaporkan bahwa Empu Supa sedang berada di Tuban menjenguk keluarganya. Mendengar hal ini, sang raja memerintahkan Tumenggung Supadria untuk segera menyusul dan membawa Empu Supa ke istana. Ketika tiba di Tuban, Tumenggung Supadria mendapati bahwa Empu Supa tidak ada di rumahnya. Ternyata, ia sedang mengembara dan belum diketahui kapan akan kembali. Di rumah hanya ada istrinya, Dewi Rasawulan, dan putranya, Supamuda. Karena khawatir akan kemurkaan raja, Tumenggung Supadria membawa Dewi Rasawulan dan Supamuda ke istana Majapahit sebagai bukti bahwa Empu Supa benar-benar tidak ada di rumah. Sesampainya di istana, sang raja menanyakan siapa pemuda yang bersama mereka. Tumenggung Supadria menjelaskan bahwa ia adalah Supamuda, putra dari Empu Supa. Sang raja lalu bertanya kepada Supamuda, "Apakah kau mampu membuat keris bercorak seribu?" Supamuda dengan penuh keyakinan menjawab, "Hamba mampu, Gusti, dengan berkah dari Yang Maha Agung." Sang raja tersenyum dan berkata, "Baiklah, aku percayakan tugas ini kepadamu. Mulailah bekerja dan buktikan janjimu." Supamuda kembali ke Tuban dan mulai mengumpulkan berbagai jenis besi dari penjuru dunia. Besi-besi tersebut ia kumpulkan di pantai Tuban untuk ditempa menjadi keris bercorak seribu. Namun, meskipun telah bekerja keras dengan tekad yang kuat, ia selalu menemui kegagalan. Besi-besi yang ia tempa tidak pernah menyatu, melainkan melebur dan hancur. Keputusasaan menyelimuti hati Supamuda. Di pantai utara Tuban, ia menangis terseduh-seduh, merendam dirinya dalam kesedihan. Di tengah kesendiriannya, Sunan Kalijaga, yang kebetulan berada di dekat pantai, menyaksikan Supamuda dalam keadaan berduka. Sunan Kalijaga pun mendekati Supamuda dan bertanya dengan lembut, "Ada apa, anakku? Mengapa engkau menangis di sini dengan hati yang begitu sedih?" Supamuda, yang terkejut melihat kehadiran Sunan Kalijaga, segera menjelaskan kesulitannya. Supamuda mendapat perintah langsung dari sang raja di kerajaan Majapahit. Tugasnya adalah membuat sebuah pusaka keris dengan corak seribu yang luar biasa. Namun, hingga saat itu, segala upaya Supamuda belum membuahkan hasil. Kegagalannya membuatnya diliputi rasa frustrasi. Mendengar cerita tentang kesulitan yang dihadapi Supamuda, Sunan Kalijaga merasa iba. Ia memberikan sepotong besi pulosari kepada Supamuda sambil berkata, "Gunakan besi ini untuk membuat keris seperti yang diinginkan sang raja." Dengan penuh rasa syukur, Supamuda segera mulai bekerja. Beruntung, pada waktu itu ayahnya, Empu Supa, tiba-tiba pulang dari pengembaraannya. Empu Supa, seorang empu terkenal, memberikan dukungan dan doa restu kepada anaknya. Dengan semangat yang kembali membara, serta restu dari ayah dan Sunan Kalijaga, Supamuda melanjutkan tugasnya dengan tekad yang mantap. Akhirnya, setelah melalui proses yang panjang, rumit, dan penuh dedikasi, pusaka keris yang diminta pun selesai dibuat. Keris itu memiliki corak seribu yang indah dan menakjubkan. Cahaya yang terpancar dari keris tersebut begitu berkilauan, mencerminkan kewibawaan dan keampuhan yang luar biasa. Karena keunikan dan coraknya yang seribu, keris itu diberi nama. Pernahkah kamu mendengar tentang keris naga sasra? Keris naga sasra adalah salah satu pusaka paling sakti dalam legenda Jawa. Ditempa oleh Empu Supamandrangi atas perintah Prabu Brawijaya V, keris ini dibuat dari besi meteorit bertuah dan melalui tirakat panjang serta doa-doa sakti. Ukiran naga pada bilahnya melambangkan kebijaksanaan dan kekuasaan, menjadikannya simbol pemimpin sejati. Konon, siapapun yang memiliki pusaka ini akan menjadi pemimpin besar, tetapi hanya mereka yang berhati bersih yang dapat menguasainya. Setelah Majapahit runtuh, keris ini dipercaya diwariskan kepada Panembahan Senopati, pendiri Mataram Islam, yang menggunakannya untuk memperkuat kekuasaannya. Hingga kini, keberadaan keris naga sasra masih menjadi misteri. Sebagian percaya bahwa keris ini disimpan oleh keturunan raja-raja Jawa.
Keris Nogososro merupakan jenis dapur keris legendaris yang masih diburu oleh para kolektor dan penggemarnya. Bentuknya sangat indah dengan 13 look dan ciri khas gandik berbentuk kepala naga bermahkota narpati, lengkap dengan badan bersisik dan menghiasi sepanjang bilah keris dari pangkal hingga ujung. Keris Nogososro dihiasi dengan kinata emas yang menghiasi mulut naga yang menganga, dan seringkali disumpal dengan butiran emas atau batu mulia. Nogososro merupakan perlambangan naga 1000. Jumlah itu tampak dari banyaknya sisik pada tubuhnya. Jumlah 1000 itu melambangkan kekuatan yang sangat banyak. Keris Nogososro dianggap rajanya pusaka, sengaja dibuat untuk kewibawaan seorang raja dan untuk pengayoman. Penciptanya pertama kali adalah Pangeran Sedayu atau Empu Supomandrangi atas titah dari Prabu Brawijaya. Tujuannya untuk mengatasi kegentingan di kerajaan